Sekong. Halo Vega Lovers, nah jumpa lagi di Ruang Nostalgia episode 2. Langsung bumper. Nah, di Ruang Nostalgia kali ini kita mau ngebahas yang banyak ditanyain pada saat live Vega Toys. Apa itu? Kak, ada crash gear kak, crash gear kak. Kak ada crash gear nggak kak? Kak ada crash gear nggak kak? Itu tuh itu tuh banyak banget ditanyain. Mungkin karena animonya di Indonesia masih banyak ya yang pengen ada crash gear atau yang belum kesampaian dapat crash gear gitu. Betul. Kali ini kita bakal bahas ya sepengetahuannya kita ya, dari mulai awal mula crash gear sampai kenapa crash gear itu jadi susah gitu. Mau kamu yang cerita apa aku? Kayaknya kakak Iman aja deh yang lebih paham. Nah guys, jadi crash gear itu tuh awalnya tuh dari anime ya. Anime di tahun 2001 dari Sunrise. Dia tuh booming banget. Di situ tuh terinspirasinya sebenarnya dari Mini 4WD juga, dari Tamiya Mini 4WD, di mana ada kendaraan yang dilombakan gitu. Nah, sama Sunrise si crash gear ini dibikin lagi lebih baru, lebih fresh, yaitu di mana bentuk kendaraan yang diadu dan juga dilombakan di satu arena. Yang mana setiap kendaraan yang diadu tuh yang menang antara dia harus mental atau misalnya juga terguling atau sampai dia nggak bisa jalan lagi ya gitu. Kalau kamu sendiri Dim, tahu crash gear-nya pas kapan? Sama kak, dari episode 1 aku tahu crash gear dari anime di tiap pagi di Indosiar. Nah, Indosiar ya, memang untuk Anda. Nah, terus kalau misalnya favorit kamu sendiri crash gear siapa? Yang pasti sih Garuda Eagle, udah pasti. Ya, Garuda Eagle dan nanti dia evolusi jadi Garuda Phoenix. Ya guys, jadi si Crash Gear itu tuh animenya booming banget di Jepang karena dia tuh membawa tema yang menarik banget tentang tentang perjuangan seorang anak gitu. Dari awal mulanya tuh si karakter utamanya udah ketemu sama musuh yang OP ya namanya apa sih? Getsuga apa? Yang punya Roddy Bull ya kalau nggak saya. Bukan, Roddy Bull mah temennya. Yang adalah guys, pokoknya dia tuh udah mau orang kaya dan si crash gear-nya tuh udah kuat banget gitu. Cuman dari situ dia mulai ngereyeh gitu. Apa ya Sundanya? Dia mulai pelan-pelan jadi melatih diri jadi kuat gitu. Nah, sekarang kita mau bahas mainannya. Mainannya sendiri diproduksi sama Bandai nih guys. Kalau misalnya mau ngelihat ya si crash gear yang masih ada artefaknya di sini ya. Salah satunya ini tuh kalau nggak salah palang apa ya namanya? Kalau nggak Dino Palang. Spartan nggak tahu lah aku ya, lupa. Dino Palang. Cuman yang ini mah guys, mereknya merek replika ya, merek KW yang ada. Soalnya bandainya susah. Dari situ tuh udah mulai ya anak-anak di Indonesia tuh udah mulai gemar main crash gear. Karena yang bikin seru dibanding Mini 4WD diadunya ya. Karena pada tahun yang sama juga ada Beyblade. Dan itu diadu, kerennya tuh di sini tuh si crash gear-nya tuh dilengkapin selain dengan motor ya, dia tuh ada weapon senjatanya masing-masing depan belakang tuh. Bener. Biasanya. Ada weaponnya, ada aksesorisnya dan bisa di plug and play. Jadi dia tuh bisa dimodif sesuka hati, mau misalnya pakai yang gerigi atau misalnya pakai yang pedang gitu ya. Terus di bannya juga dikasih duri-duri gitu ya. Duri dam dam duri dam. Nah, kita nyambung ya. Nah, kayak gitu guys. Jadi yang bikin serunya tuh gimana caranya kita ngemodifikasi si crash gear ini dan untuk diadu-adunya gitu. Itu pokoknya hits banget di tahun segitu tuh. Terus dari situ coplok guys. Nah, artefak. Nah kayak gini nih, weaponnya tuh bisa dicopot-copot gitu. Terus dari situ mulailah ada penurunan nih di crash gear-nya sendiri. Dari Bandainya mulai tidak diproduksi karena animo dari pasar. Jadi daya beli si masyarakat dan anak mudanya juga sudah tidak menggandrungi crash gear. Meskipun misalnya alasannya, tapi banyak kok yang masih mau main crash gear. Cuman ini masalahnya pabrikan guys. Jadi mereka tuh harus ada target
produksi, dan target produksi kalau tidak tercapai ya bisa disebutnya rugi ya gitu. Di tahun 2018 si Bandai itu tuh mulai lagi ingin menggiatkan seri kayak Crash Gear. Dia punya anime baru namanya Break Goga. betul. Kamu tahu Break Goga tuh dari mana? Dari seling-selingan ini aja sih, tontonan-tontonan YouTube juga, atau nggak dari spoiler-spoiler temen. Aku tonton ya, keren-keren juga sih. Harganya juga kalau untuk sekarang masih pada bagus. Masih pada bagus tuh, terjangkau atau? Terjangkau untuk sekarang. Cuman barangnya juga ini udah rare ya. Udah makin susah, atau nggak beberapa toko aja sih yang ngejual. Nah, si Break Goga ini tuh dia evolusinya dari si Crash Gear. Dia tuh memiliki sama part-part weapon juga. Dia pakai penggerak dinamo listrik ya, dan baterai. Cuman kalau nggak salah baterainya khusus ya. Baterainya ukurannya A3. A3. Sedangkan A3 itu jarang ya. Jarang untuk baterai charge sih, jarang banget. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya di Break Goga sendiri yang ngebedain sama Crash Gear lebih di bentuknya. Kalau misalnya Crash Gear itu bentukannya tuh kayak pesawat, kayak mobil dump truck sampah kayak Raging Bull itu ya. Kalau yang ini lebih ke bentuknya kayak tank ban. iya, tank tank terus kayak futuristik gitu ya. Ini kayak gini aja ya, ini futuristik kayak kapal alien gitu. Kalau yang ini apa ya namanya tuh kayak forklift nih, kayak forklift. Itu ngebentalin si musuhnya ke Nah, atas. dia bisa gini guys. Nah, kalau yang ini, misalnya yang ini diadu, ini diputer. Nanti dia ngejungkel. Nah, gitu. Nah, si Break Goga ini tuh 2018 mungkin nggak se-ngehits si Crash Gear pada zamannya ya. Makanya terakhir-terakhir toko-toko mainan mulai mendiskon si Break Goga ini. Oh, iya. Harganya didiskon. Sampai 50%. Ya, karena kurang pamornya gitu. Dan si Crash Gear sendiri akhirnya kenapa nggak diproduksi lagi sama Bandai, karena pasarnya juga memang sudah berkurang guys gitu. Yang masih mencari memang orang-orang yang pengen nostalgia aja, bukan pasar baru atau misalnya bukan user pengguna baru gitu. Tapi Bandai sendiri di 2 tahun kemarin ya, dia merilis Minipla. Kamu tau Minipla nggak? Nggak tahu sih, apa tuh sih Minipla? Jadi Minipla itu tuh kayak model kit gitu. Model kit berbentuk si Crash Gear-nya. Jadi si Crash Gear-nya dibikin kalau nggak salah udah 2 volume ya. Jadi ada Garuda Phoenix, ada Raging Bull, ada sama si kalau nggak salah si yang musuh utamanya itu. Tapi dia khusus dirakit, nggak bisa pakai motor, nggak bisa buat diadu. Cuman lebih realistis. Memang ada stikernya, cuman si senjata apa namanya? Senjata Garuda Phoenix-nya itu lancip dan chrome. Kan kalau misalnya di mainannya plastik dan pendek ya. Ya, pendek. Gitu. Jadi kalau untuk dipajang lebih baik koleksi yang Minipla itu. Nggak bisa buat diadu sih guys, gitu. Nah, kalau misalnya kata Dimas sendiri yang berkesannya buat Crash Gear apa? Yang paling berkesan buat Crash Gear sih balik lagi ya, karena itu tontonan aku waktu kecil. Terus dengan semangat karakternya mencari sosok seorang kakak, dengan peninggalan kakaknya si Garuda Eagle itu, terus pengembangan karakter, mencari teman-teman yang tadinya musuh jadi teman, terus bertemu dengan orang yang mengkoleksi atau mengambil apalah bahasanya, itu ceritanya tuh ya ngambil cerita itu, dititipin lah senjatanya sama si kakaknya. Terus keren sih dengan skill-skill tiap Crash Gear yang berbeda-beda. Kalau misalnya dari segi mainannya, yang kamu suka dari mainannya sendiri apa sih? Kalau untuk sukanya sih karena mungkin nostalgia sih kayak, karena mungkin jadi apapun itu selama murah aku beli. Gitu. Ya guys, jadi banyakan yang koleksi Crash Gear sekarang tuh mereka mencari karena buat nostalgianya gitu. Mungkin untuk diaduin atau di arenanya sendiri agak jarang ya. Jarang gitu. banget Kak untuk apalagi sekarang main harganya tuh termasuk mahal guys. Kalau misalnya yang untuk replikanya aja yang KW harganya udah ratusan ribu. Betul. Kalau yang Bandainya aku yakin tuh udah nyampe jutaan gitu, dan itu jarang. Jarang banget sekarang. Nah guys, gimana? Udah tahu kan kenapa Crash Gear itu sekarang udah nggak diproduksi lagi sama Bandai. Jadi memang nggak diproduksi lagi aja. Iya, karena mungkin ya baik lagi kan tadi yang udah Kakak Iman ngomongin,
segmen pasarnya sulit, Ya. terus juga daya belinya juga kurang. Daya beli pastinya gitu. Jadi di Vega Toys kalau misalnya ada mainan baru kita pasti update. Pokoknya buat yang nyari-nyari mainan hobi lainnya bisa datang ke Vega Toys di Jalan Banda nomor 33 Bandung. Buka dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah guys, nextnya kita bakal bahas nostalgia apa lagi ya. Pokoknya jangan lupa subs dan like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!